Saatnya kita simak dialog interaktif bersama Bawaslu Kabupaten Blitar. Selamat mengikuti. Seperti yang sudah kita sampaikan kepada Anda, kalau hari ini kita akan berbicara terkait dengan politik ya. Tapi politiknya itu bukan politik yang serem-serem begitu. Ini tidak serem tapi penting untuk kita ketahui. Kita sebagai masyarakat juga sama dengan kawan-kawan di Bawaslu. Anda punya hak untuk mengawasi, kemudian Bawaslu juga punya hak untuk pengawasan dan juga tentunya penindakan. Di studio sudah ada dua narasumber yang luar biasa. Ada Pak Priyo Hari Santoso. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat siang. Ya, sehat ya? Alhamdulillah. Ya, meskipun saat ini mobilitasnya begitu tinggi ya. Ya, tinggi sekali ini untuk pengawasan di 22 kecamatan. Kemudian juga ada Pak Arif. Pak Arif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, baik, saya kenalkan kalau Pak Priyo ini koordinator divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga ya? Ya, betul ya. Kemudian kalau Pak Arif ini divisi penanganan pelanggaran pemilu. Betul. Ya, jadi pas sekali saat ini ya. Siap, Mbak. Baik, langsung saja ke Pak Priyo dulu ya. Kampanye saat ini sesuai dengan yang terbaru dari PKPU 13 ya. PKPU 13 tahun 2020 ini beda dengan yang sebelumnya 10 ya, sama 5. Ini yang membedakan apa dulu ini? Ya, terima kasih. Masyarakat mesti tahu ya nih. Sekarang bukan hanya PKPU apa itu? 13 ya. 13, kemudian 6 dan 10, tapi juga ada PKPU 11. Oh, gitu PKPU ya. 11 itu dari perubahan dari PKPU 4 2017 itu Mas Arif ya. Gitu. Yang membedakan tentunya kalau di PKPU 10 itu kan PKPU yang menata kampanye itu yang berhubungan dengan protokol COVID gitu ya. Yeah. Kalau di PKPU 11-nya itu masih PKPU yang seperti PKPU yang lama, ada perubahan sedikit gitu aja. Jadi kan di dalam itu kan ada yang dulu misalnya rapat terbuka ini boleh 100, kemudian ada pentas seni dan lain sebagainya. Ini ada revisi ya terkait dengan itu. Siapa nih yang akan menjelaskan dulu, Pak Priyo atau Pak Arif? Ya, langsung aja ya. Monggo. Kalau kita lihat di PKPU 11 itu masih kampanye tertutup itu masih pesertanya di kabupaten kan 1.000, kemudian di provinsi 2.000. Tapi kalau di PKPU 10, PKPU yang protokol COVID itu kan sekarang dibatasi. Rapat umum juga tidak ada. Kemudian rapat tertutup itu kan maksimal 50 orang. Tentunya juga harus ada aturan-aturan tertentu seperti harus protokol COVID, ya, pakai masker, kemudian pakai sabun dan sebagainya. Jarak duduknya pun diatur 1 meter di antara peserta. Ya. Jadi sebelum pelaksanaan kampanye tertutup itu daerah akan disemprot dengan hand sanitizer. Ya, makanya pemberitahuan juga minimal itu kan 3 hari sebelum pelaksanaan sudah ada pemberitahuan di kepolisian seperti itu. Ya. Mungkin sedikit ya sebelum kita nanti lebih jauh. Yang dimaksud kampanye tertutup, kampanye rapat umum itu seperti apa sih bedanya? Kalau rapat umum itu kan diadakan di luar, di lapangan seperti itu dengan jumlah yang banyak itu ya, seperti itu rapat umum. Kalau tertutup kan bisa di ruangan. Di ruangan. Dibatasi gitu. Dengan jumlah yang hadir. Jumlah yang hadir itu ya. Seperti itu. Okay. Kemudian rapat umum itu juga jamnya pun diatur. Jam 8 sampai jam 17 namanya seperti itu. Tetapi di rapat tutup ini juga sudah ada kesepakatan kemarin, jamnya juga sesuai dengan rapat umum. Jadi jam 8 sampai jam 17 gitu, Mas ya. Gitu. Jadi gitu, ada aturan-aturan. Berarti sekarang di aturan yang terbaru berarti kampanye tertutup ditiadakan. Tidak ada. Termasuk kampanye bentuk lainnya gitu. Nah, nanti biar dijelaskan nanti. Baik, saya langsung Pak Arif. Mas saja ya, saya bilangnya masih muda sekali aja. Ini. Ya. Muda semua ya. Mas Arif, nah, pengawasannya gimana ini? Karena tadi disebutkan banyak sekali yang berbeda gitu ya, berbeda pada 5 tahun sebelumnya sama sekarang gitu di masa pandemi ini. Ya, terima kasih Mbak. Memang
ini Bawaslu ini dalam pengawasan dalam situasi COVID ini memang tidak hanya mengawasi ketaatan para peserta pemilu terkait dengan prosedur kampanye, tapi kami juga mengawasi yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap protokol COVID. Jadi ada tambahan tugas, ada tambahan tugas ya. Nah, seperti di dalam PKPU misalnya ya, terus kemudian ada juga surat-surat edaran di Bawaslu bahwa yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye misalnya ya, kami melakukan pengawasan. Yang pertama terkait dengan misalnya rapat hari ini kampanye kan hanya rapat terbatas, pertemuan terbatas dan tatap muka ya Mbak ya. Iya. Nah, terkait dengan adanya kampanye pertemuan terbatas atau tatap muka, itu yang pertama kami tanyakan itu adalah yang pertama kami menghimbau gitu ya, menghimbau kepada pelaksana kampanye untuk mematuhi segala prosedur gitu ya. Tapi setelah dihimbau kemudian pada hari H pelaksanaan kampanye kami mesti melakukan pengawasan di tempat yang sudah dijadwalkan oleh tim paslon. Yang pertama yang harus dipastikan oleh tim kampanye maupun pelaksana kampanye ini adalah surat pemberitahuan adanya kampanye yang itu dikirim ke kepolisian, ke Polres, dalam hari ini Polres. Nah, nanti Polres akan mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan kampanye atau STTP gitu ya. Nah, ini yang pertama kami tanyakan pada saat kami mengawasi sebuah kampanye. Saya tanyakan dulu STTP-nya ada enggak? Nah, kalau tidak ada STTP, kami menghimbau kampanye untuk ditunda sampai pelaksana kampanye maupun tim kampanye ini bisa menunjukkan STTP itu. Meskipun ini sebenarnya dalam jadwal di KPU itu ada gitu. Ada. Nah, dan ini memang sudah kami bersama kepolisian dan tim paslon sudah bertemu dan ini sudah betul-betul kami tegaskan. Kalau ada kampanye hari ini harus ada STTP, ini syarat wajib ini. Dan kepolisian sangat tegas juga apabila tidak ada itu kepolisian pertama bisa membubarkan. Nah ini yang tadi juga terjadi di Silorjo. Hari ini ya? Hari ini ada. Nah, ini. Karena tidak ada STTP-nya. Tapi alhamdulillah ini tidak sampai ke pembubaran gitu ya. Mereka bubar sendiri gitu. Kami sarankan untuk ditunda. Bersama Polres kami sarankan untuk ditunda dan alhamdulillah sudah ditunda juga. Gitu. Berarti mereka membubarkan diri ya. Ya. Karena ya itu tadi tidak ada STTP gitu. Makanya itu ya, makanya ini harus dijelaskan di sini ini biar tahu biar semuanya, meskipun dalam pertemuan sebenarnya sudah dikasih tahu ya. Sudah dikasih tahu. Dalam pertemuan tim-tim paslon itu sudah kita bahas bersama dan itu tinggal diturunkan ke bawah gitu kan. Terus juga yang terkait kami juga mengawasi terkait jumlah gitu ya. Jumlah peserta kampanye. Kan batasannya maksimal hanya 50. 50 ini sudah termasuk peserta dan panitia lah misalnya gitu. Panitia dan peserta itu ya. Maksimal 50. Kalau kelebihan itu, nah ini kami akan mencatatkan dalam form dugaan pelanggaran. Dan kami sudah kemarin dalam kesepakatan juga bisa misalnya tetap yang di dalam ruangan itu ya, itu harus 50, tidak boleh lebih gitu ya. Sisanya monggo keluar gitu. Dinjaba. Nah, kita karena orang sudah banyak datang misalnya, yang lain tetap itu. Dan tetap menjaga jarak. Syaratnya kan 50 itu ruangan kapasitasnya juga seharusnya 100 gitu ya. Karena ada jaga jarak minimal 1 meter. 1 meter itu untuk pengaturan tempat duduk gitu ya. Oke. Saya kembali ke Pak Priyo Hari. Pak Priyo, ketika nanti ini tadi kan sudah disebutkan STTP harus ada, kemudian pengaturan jarak juga harus ada. Kalau nanti di data itu kan menjadi temuan ya. Ketika lebih dari 50 menjadi temuan. Iya. Implikasinya apa ini? Gimana? Implikasinya apa ketika ada pelanggaran itu? Hanya dikasih surat teguran aja atau bisa membatalkan gitu lebih beratnya? Terima kasih. Biar ini menjadi warning kepada semua masyarakat gitu loh.
Jadi kan alur penanganan pelanggaran itu apabila kita mendapatkan di lapangan, ya, contohnya tidak ada STP, kemudian tidak protokol COVID, itu di Panwascam menyampaikan rekomendasi ke PPK, ya. Kemudian PPK akan membuat putusan, ya, membuat putusan hasil dari rekomendasi Panwascam tadi, apakah itu ada pelanggaran apa tidak. Kemudian kalau ada pelanggaran, ya tadi sanksinya memang harus kegiatan kampanye itu harus dihentikan, ya seperti itu, Mbak. Jadi hanya dihentikan saja. Ya dihentikan, ya. Jadi nggak ada implikasi kepada ini sampai batal pencalonannya gitu, nggak? Kalau STP tidak itu kalau. Tidak ya. Gitu, seperti itu. Kalau pelanggaran protokol kesehatan? Sama saja. Sama saja itu ya, kan teguran. Dalam setiap kegiatan kampanye kan ada apa itu surat dari STP, juga surat dari Dinas Kesehatan atau Satgas COVID itu ya. Jadi dua-duanya harus ada seperti itu. Oke, baik. Kita jeda sesaat, nanti saya akan tanya apa-apa saja sih yang nggak boleh, yang boleh, dan yang menjadi temuan itu tadi. Satu di antaranya karena kalau dulu itu kan, yuk mancing bareng, misalnya semacam itu. Yuk kumpul-kumpul, ini ada jaranan, misalnya semacam itu. Nah, ini masuk seperti apa? Masuk klausul seperti apa ketika kita masa kampanye di dalam pandemi ini? Baik, kembali bersama saya Tita, kemudian juga ada dua narasumber kita yang luar biasa, ada Pak Priyo dan ada Pak Arief ya. Saya kepingin tahu apa sih yang membedakan kampanye di sebelum pandemi dan setelah pandemi. Apa-apa saja yang tidak diperkenankan? Misalnya ini kalau masyarakat itu lebih tahunya kan iki lho ra oleh ngene iki ngumpulne massa seperti ini. Ngumpulne massa itu dalam tanda kutip itu seperti apa, ini yang tidak diperbolehkan. Siapa, Pak Priyo atau Pak Arief? Monggo. Oke, saya Bung ya. Nggih, monggo. Kita melihat lagi di PKPU 10 ya, 19 bahwa di PKPU 10 itu kan sekarang ada yang tidak boleh ya. Jadi metode kampanye yang tidak boleh dilakukan itu termasuk metode kampanye lainnya ya. Contohnya perlombaan, kemudian kegiatan hari ulang tahun partai politik, gerak jalan santai, sepeda santai, yang dulu juga sering dilakukan seperti itu. Kemudian juga ada basar, donor darah dan sebagainya. Ini tidak diperkenankan, gitu ya, sesuai dengan PKPU 10 seperti itu. Di masa pandemi ini, ketika ada yang melakukan, berarti sanksinya apa, Pak? Nah, monggo. Pak Arief ya. Ya, boleh, Mbak. Jadi sudah diatur di PKPU yang terbaru itu ya, 13 ini. Jadi tadi terkait dengan larangan-larangan metode kampanye itu yang kegiatan lain yang disebutkan Pak Priyo seperti lomba-lomba, mancing atau ledang misalnya kan. Oh, ledang ini juga nggak boleh karena ini masuk dalam kategori kegiatan lain, bentuk lain gitu ya. Nah, ini di PKPU yang terbaru ini khususnya kalau saya bacakan itu di pasal 88A gitu ya. Itu yang pertama, ada peringatan tertulis oleh Bawaslu kabupaten kota pada saat terjadi pelanggaran. Jadi kalau ada kampanye bentuk itu, Bawaslu membuat surat peringatan secara tertulis pada saat itu juga. Terus yang kedua, masih di pasal 88A ini, apabila peringatan ini tidak diindahkan atau tidak lanjuti dalam waktu 1 kali 24 jam, dalam waktu 1 jam, sejak surat itu diterbitkan atau diberikan oleh Bawaslu, Bawaslu dapat atau berwenang untuk menghentikan dan membubarkan kampanye itu. Jadi Bawaslu bisa ya? Iya, itu di PKPU itu bunyinya seperti itu. Jadi artinya tidak harus menunggu polisi gitu ya? Ya, betul. Tapi kami di Bawaslu kebijakannya pasti akan tetap berkoordinasi dengan kepolisian. Artinya betul, gitu ya, jelas lah. Karena kan sampingnya gitu. Kita nggak punya yang namanya Mbak, mobil
anti huru-hara. Oh iya, iya karena kan memang prinsip soalnya ada pandemi ini loh yang menyulitkan ini. Prinsip dari pemilu itu kan mengumpulkan massa. Kalau pandemi kan tidak boleh banyak massa, gitu. Tapi kan semuanya bisa disiasati dengan semuanya menerapkan protokol kesehatan. Nah kalau begitu, yang boleh yang seperti apa? Hanya mengumpulkan itu tadi ya Pak ya? Pak Priyo. Gimana? Yang boleh hanya mengumpulkan di dalam ruang tertutup 50 itu aja ya? Tatap muka juga boleh, tatap muka. Kalau yang dimaksud tatap muka itu yang kayak sebenarnya hampir sama ya. Pertemuan terbatas tatap muka itu hampir sama. Cuma tempatnya saja tatap muka itu bisa di luar. Tapi jumlah juga harus diatur sesuai dengan protokol COVID. Masih banyak kok Pak. Kesempatan teman-teman untuk melakukan kegiatan kampanye itu kan ada kegiatan APK, bahan kampanye, gitu kan masih banyak sekali. Kemudian juga kampanye di medsos itu kan juga banyak sekali. Oh ya, kalau secara khusus ini, kalau kampanye di medsos itu seperti apa yang diperkenankan? Oke, makasih Mbak ya. Jadi metode iklan ya, iklan media massa, kemudian media elektronik ya, itu kan bisa digunakan untuk kampanye ya. Kemudian juga ada lagi nanti kan dari KPU itu kan menyediakan tempat ya, untuk dialog itu kan juga bisa disampaikan secara langsung oleh media gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau di media sosial ada aturannya nggak ini di media sosial dan media misalnya daring. Facebook ini daring dan lain sebagainya seperti apa nih Pak? Jadi gini, paslon ya itu kan pertama harus mendaftarkan akun resmi ke KPU ya, sampai KPU 11 ya. Jadi akun resmi itu yang bisa digunakan untuk kegiatan kampanye. Misalnya Tita nomor urut 10 gitu ya, misalnya gitu. Jadi akunnya itu misalnya gitu ya. Resmi harus dapat KPU. Dalam KPU itu akun resminya seperti itu. Nanti di luar akun resmi yang dalam KPU itu kan juga menjadi pengawasan kita gitu kan. Seperti itu. Ya, Pak, kalau sekarang ini banyak misalnya simpatisan yang ikut kampanye, maksudnya di media sosial ini kan banyak ya warawiri A, B, C, D itu menyampaikan mereka visi dan misinya, kemudian paslon ya menyampaikan visi misi paslon, dan ini akun pribadi. Ini gimana ini? Kita lihat ya, karena kita sekarang sudah punya cyber ya. Jadi semua yang kira-kira itu mengandung dengan kampanye, itu kan kita sudah ada yang memelototi Mbak, ya, ada aplikasi sendiri seperti itu. Kemudian semua hasil pengawasan itu nanti kita dijadikan semacam untuk bahan diskusi teman-teman, apakah ini melanggar, apakah tidak, itu sebenarnya nanti kan bisa tidak lagi seperti itu. Ya. Jadi kita sekarang belum bisa memastikan bahwa ini melanggar karena nggak resmi, karena belum memastikan kita mengawasi lewat medsos gitu seperti itu. Tapi sekarang dalam proses pengawasan gitu ya? Iya, betul. Jadi bukan aja medsos saja, termasuk apa yang dalam medsos itu siapa, apakah ASN, apakah yang lain-lain yang tidak boleh seperti itu kan termasuk pemantauan kita dalam pengawasan termasuk medsos. Like atau enggak? Betul, itu. Ya, netralitas ASN nanti kita juga akan singgung. Saya bisa nggak tahu ini sebenarnya yang dianggap melanggar itu kalau di media sosial itu yang seperti apa sih kategori melanggar? Mungkin contoh konkret ya, kategori melanggar dan kategori diperbolehkan itu kayak apa? Ya, monggo, mungkin Pak Arief. Saya coba jawab ya. Memang kalau di media sosial ini kan salah satu bentuk atau metode kampanye yang sejak hari ini sudah diperbolehkan. Ini di medsos ya. Di medsos ya. Medsos berbeda dengan iklan kampanye di media elektronik, misalnya radio, misalnya gitu ya. Radio, media TV, online, cetak online. Nah, kalau cetak dan online ini misalnya di media ya, media massa ya, itu jadwalnya di KPU itu dimulai tanggal 22 November sampai 5 Desember. Nah ini yang untuk iklan media massa ya.
Untuk yang medsos ini sejak tanggal 26 kemarin itu sudah boleh. Jadi tadi pertanyaannya yang berkaitan contoh konkret ya, contoh konkret pelanggaran. Contoh konkret pelanggaran ini bisa karena pelakunya juga. Pelaku yang memposting atau mengunggah di media sosial gitu ya. Misalnya ASN gitu ya. ASN ini karena dari segi pelakunya. ASN ini kan kalau kita ketahui misalnya dari postingan itu setelah kita telusuri ternyata dia salah satu ASN. Nah, ini pasti akan kami proses dan ini kalau itu pejabat ASN ini tidak hanya administratif atau kode etik ASN-nya, tapi dia sudah kena pasal diancam pidana ini. Ada pidananya terkait pejabat karena dia melakukan perbuatan yang bisa menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Nah, ini sudah masuk dalam unsur pidana juga. Hati-hati ini. Netralitas ASN benar-benar harus tegak nih. ASN, kepala desa atau lurah. Nah, ini juga masuk TNI Polri juga masuk, termasuk penyelenggara pemilu misalnya jajaran KPU, jajaran Bawaslu. Nah, itu ada yang like atau berkomentar atau membagikan. Nah, dalam medsos ini sudah masuk dalam kategori pelanggaran. Kalau itu istrinya? Istrinya siapa, Mbak? Istrinya pejabat. Dia bukan kalau ASN. Istri kan enggak kalau selama dia bukan ASN, warga biasa dan dia pemilih ya tidak ada masalah. Enggak apa-apa gitu ya. Tidak ada masalah karena dia punya hak. Misalnya istrinya salah satu paslon yang kebetulan dia juga warga biasa, dia melek postingan suaminya sendiri kan nggak apa-apa gitu. Terus tapi kalau ASN tetap nggak boleh ya. Itu nggak boleh. Intinya ASN-nya itu, Mbak. Intinya di ASN atau lurahnya atau pejabatnya. Tadi kan pertanyaannya selanjutnya kan itu tadi kan pelaku ya. Terus sekarang konten gitu kan. Ya, isi dari yang dilarang itu apa itu kan. Kalau di peraturan perundang-undangan itu jelas bahwa kampanye yang dilarang baik itu di medsos maupun spanduk maupun apapun dalam bentuk publikasi itu kan ya ujaran kebencian misalnya politik sara terus mengajak orang untuk tidak memilih atau golput. Nah, ini semuanya ini masuk dalam kategori pelanggaran. Ya, betul. Iya. Tapi kalau warga biasa, masyarakat biasa, bukan ASN atau bukan yang masuk di dalam aturan dilarang itu kan nggak apa-apa toh. Untuk menyebarluaskan coblos nomor 10 misalnya atau itu, nomor 20 gitu. Kalau di medsos kan nggak masalah. Iya, di medsos kan nggak apa-apa. Bahkan tim pun boleh kan hari ini kan. Betul, kecuali itu tadi ya. Nah, kecuali ASN, kepala desa, TNI Polri, lurah. Nah, ini tidak diperkenankan. Oke. Kemudian apalagi yang penting diketahui masyarakat ini terkait dengan ini? Kalau di media online ini baru bisa tanggal 22 November ya. Sampai online, media cetak itu kan. Radio, TV, iklan itu 5. Tetap juga ini yang difasilitasi KPU ya. Bukan mereka paslonnya sendiri yang datang ya. Menurut aturan. Seperti apa, Pak? Ada yang difasilitasi KPU. Karena kalau tahun dulu kan hanya KPU saja, paslon tidak boleh untuk masuk. Kalau tahun ini dalam tahun 2020 ini seperti apa? Kira-kira yang utama memang difasilitasi KPU loh untuk media iklan itu. Kemudian KPU yang membuat jadwal, kemudian yang membuat jam tayang dan sebagainya itu KPU ya. Kalau beda dengan legislatif ya, kalau legislatif kan calonnya boleh datang langsung ke medianya, asalkan ini dibatasi sekian gitu. Baik, kemudian kalau ini netralitas jelas ya, ini karena dulu sudah kita sampaikan jauh hari, kalau itu dilanggar ya kebangetan gitu ya. Apalagi ini berimplikasi dengan aturan yang mereka kena pidana itu tadi. Kemudian kampanye-kampanye yang dilakukan secara ya sembunyi-sembunyi, kemudian mereka memberikan mohon maaf amplop dan isinya gitu. Itu bisa dilaporin nggak ini?
Baik, Mbak ya. Saya jawab kalau yang jadi apabila misalnya dalam pertemuan warga, mohon maaf misalnya dalam pertemuan keagamaan itu yang mengumpulkan orang atau warga satu RT. Nah, di situ ada tim pasangan calon gitu ya yang datang ikut di acara itu. Nah, ini yang pertama kami lihat itu bisa melanggar atau tidak melanggar aturan kampanye. Yang kami lihat adalah ada kampanyenya enggak di situ gitu kan. Ada kampanyenya enggak? Kampanye itu penyampaian visi misi. Betul. Pilih calon saya misalnya ada penyampaian itu. Kalau itu ada seperti itu berarti dari Bawaslu kami anggap itu sudah masuk kegiatan kampanye. Dan kalau itu masuk dalam kegiatan kampanye, terus ada prasyarat yang dipenuhi oleh dalam kampanye, misalnya STTP tadi, gitu ya. Kalau memang tidak ada STTP ya berarti itu sudah pelanggaran. Apalagi sudah tanpa STTP, kemudian di situ ada pembagian uang, ada pembagian sembako. Politik uang itu kan tidak hanya dalam bentuk uang kan, sembako, misalnya minyak goreng, beras. Nah ini kan ini sudah pelanggaran. Ini sudah gitu. pelanggaran dan ini pidana. Kalau sudah termasuk dan politik uang ini kan pidana berarti. Tapi kalau ini didatangi ada pertemuan misalnya RT berjumlahnya tidak sampai 50 protokol kesehatan, oke lah masuk. Mereka tidak menyampaikan visi misi. Kemudian mereka ini tuku beras karena Covid gitu gimana? Ya kita lihat apa itu yang memberikan Pak RT-nya atau timnya. Masa ya, orang ngasih tanpa ada embel-embel itu kan ya. Yang jelas itu juga ada Mbak, tambahkan gitu ya. Jadi pada saat kampanye itu kan seperti sampaikan Mas Red tadi ada misi-visi, mungkin disuruh ada bahan kampanye, APK dan sebagainya. Apabila itu kampanye memang resmi, ada STTP, kemudian ada surat protokol dan sebagainya. Di situ kan ada semacam boleh yang diberikan seperti makan minum, kemudian transport tidak boleh berupa uang, bukan transport tapi tidak boleh berupa uang. Transport tidak boleh berupa uang. Ya intinya mungkin itu bensin terus curigen. Aturan seperti itu. Bingung juga ya. Ya, aturan seperti itu. Transport tidak berupa uang gitu ya. Uang. Oh, berarti bensin satu ini. Kemudian juga beras dan lain sebagainya ini juga makan tidak boleh. Makan minum boleh. Oke, Pak. Ini karena waktu kita terbatas. Yang terakhir, bagaimana cara masyarakat ikut mengawasi? Ya. Misalnya ada pelanggaran gimana nih? Terima kasih, Mbak. Jadi di program pengawasan pemilu itu kan kita punya yang namanya pencegahan, ya. Kita kan ada apa itu? Pencegahan, penindakan dan pencegahan, kemudian penanganan pelanggaran seperti itu ya. Di dalam metode pencegahan kami optimalkan dengan sosialisasi, ya. Tentunya sosialisasi kepada masyarakat itu dari kabupaten, kemudian Panwascam sampai ke tingkat desa. Karena sosialisasi ini lebih diutamakan dengan daring, maka kami juga menggunakan medsos, ya. Kita gunakan yang sering kita gunakan adalah update status bersama. Ya, jadi kita mencegah himbauan-himbauan dari masyarakat, kemudian kita update status bersama di Panwascam sampai PKD. Ya, pertimbangan kami, PKD kita kan 248 orang. Kalau mereka satu orang punya teman 100, itu kan berapa ribu sudah masuk diterima oleh masyarakat. Kalau masyarakat lapornya kemana? Masyarakat bisa lapor ke PKD juga bisa, kemudian lapor ke Panwascam juga bisa. Kami juga membuat suatu posko-posko pengaduan, ya, bukan hanya di pemilu kampanye, sampai DPS pun kami membuat posko pengaduan. Ya. Itu ke Bawaslu ya berarti lapornya ya? Iya, ke Bawaslu. Ya. Oke, Bawaslu, jangan lupa alamatnya ada di Jalan Ahmad Yani nomor 42 Kota Blitar ya. Atau Panwascam terdekat gitu. Atau Panwascam terdekat itu tersebar di 22 kecamatan. Atau PKD terdekat di 248 desa kelurahan. Kalau sosial medianya apa ini? Gimana? Sosial medianya. Media laporan itu juga bisa melalui email, Mbak. Iya. Harus secara resmi misalnya melalui email gitu. Atau hanya datang ke kecamatan ya, Panwaslu kecamatan tanpa menulis misalnya dia datang, Pak, misalnya saya
melihat ada pelanggaran di sana gitu ya. Itu nanti tugas jajaran Bawaslu di bawah itu adalah mencatat. Jadi tidak mempersulit orang untuk melapor. Orang melapor itu tidak harus menulis dengan lengkap gitu. Nah, nanti apabila ada orang datang ke kecamatan dan melaporkan itu akan dicatat oleh akan di BAP lah kalau bahasa polisi itu. Nah, nanti dicatat oleh Panwas kecamatan maupun desa itu tadi. Nah, itu kita jadikan sebagai informasi awal yang kita tindak lanjuti dengan penanganan pelanggaran. Jadi kita sangat mempermudah masyarakat. Ya, atau mungkin ke media sosialnya di IG-nya Bawaslu. Kalau media sosial itu yang resmi. Jadi harus yang resmi kalau itu menjadi laporan ya. Atau ke Facebooknya Bawaslu Kabupaten Blitar. Atau Facebook, setiap kecamatan itu punya Facebook juga. Dan IG itu punya. Kalau alamatnya berarti Bawaslu _Blitar. Penspeknya Bawaslu Kabupaten Blitar gitu ya. Oke, baik. Matur nuwun Pak Priyo, matur nuwun Pak Arief atas banyak hal karena ini memang berbeda dan aturannya juga sangat-sangat disampaikan secara mendadak gitu ya. Perubahannya juga mendadak. Jadi penting sekali kita ketahui, masyarakat juga perlu mengetahui kalau ini beda dengan 5 tahun yang lalu begitu. Terima kasih juga terima kasih Mbak untuk memberi kesempatan pada Bawaslu untuk menyampaikan materi hari ini. Baik. Nanti kita tunggu pada hari Senin yang akan datang dengan topik mungkin yang berbeda atau mungkin ada topik yang lebih mendesak disampaikan kepada masyarakat. Siap. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti dialog interaktif bersama Bawaslu Kabupaten Blitar. Sampai jumpa.